Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah PAUD Al-Wasilah. Beliau adalah mahasiswa terbaik kami, Bu, di UNENUS ini. Luar biasa, seangkatan beliau ini beliaulah yang paling menonjol. Kreativitasnya, ilmunya, pokoknya semua adalah Pak Agung itu paling baik di kelas, gitu. Paling kreatif. Sekarang kan di usia beliau ini sudah punya usaha, berbagai usaha, juga punya lembaga pendidikan yang begitu peduli terhadap lingkungan masyarakatnya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur yang berkah tentunya ya, rezeki yang melimpah sehingga apapun yang akan beliau rencanakan insya Allah lancar ya. Tentunya didukung doa oleh ayah bunda semuanya. Tentunya semua rencana insya Allah kalau kita doakan dan juga ada partisipasi insya Allah semuanya lancar gitu ya Bia. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Guru pengatur acara di PAUD Al-Wasilah ini, juga kepada semua ibu guru yang begitu antusias juga ikhlas membina anak-anak kita yang insya Allah menjadi generasi kita nanti menjadi generasi emas, generasi yang gemilang, generasi yang membanggakan semua orang tua, gitu ya. Ya alhamdulillah Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di sini. Walaupun tadi saya berusaha berangkat dari rumah jam 7 Ustaz. Tetapi kan dulu pernah kami di MI itu ya, Darussalam. Iya, Darussalam. Saya berkunjung ke sana mengantar mahasiswa yang PPL. Nampaknya maklum usia menjelang jadi agak lupa sebelah mana gitu ya. Jadi itulah perjuangan, insya Allah mudah-mudahan langkah kita semua dijadikan amal soleh ya Ibu semuanya. Ya baik Bapak dan Ibu, ayah bunda, hari ini saya diberikan waktu 1 jam ya Ustaz ya? Iya. 1 jam insya Allah kita manfaatkan optimal karena saya itu nanti jam 10 harus kewin. Oh, harus kewin. Kita jam berapa sekarang? Jam 9. Jam 9 pas gitu ya, berarti 10.30 lah insya Allah kita gunakan waktu ya. Baik ayah bunda, kita sekarang akan membahas sesuai dengan pesanan ini dari Bapak Kepala, katanya bagaimana kiat-kiat kita membentuk anak-anak kita akan menjadi anak yang membanggakan, terutama yang berakhlak mulia gitu ya. Karena aduh subhanallah kalau kita punya anak yang berakhlak baik, sopan santun, terasa diberikan berlian segunung apa ya? Segunung Himalaya. Segunung Himalaya begitu ya Ibu. Tetapi sebaliknya kita punya harta segunung Himalaya apabila anak-anak kita kurang berakhlak baik. Aduh rasanya hati ini panas di dada begitu ya Bu ya. Resah, gelisah, tidur pun tidak nyenyak dan sebagainya. Nah inilah kenikmatan yang Allah berikan bahwa anak itu adalah anugerah, titipan kepada kita semua, plus juga ujian Ibu. Jangan lupa, dibanding kita bangga ya kepada anak ujian. Ini ayah ibunya Ustadz Agung sama dulu diuji dengan ya nakal sedikit ya Ustadz ya. Nakal banget. Pasti ayah bunda itu pasti, itu fitrah anak tuh ada nakalnya. Tapi nakal yang bisa dikendalikan, kalau nakalnya alamiah tidak masalah. Tapi kalau sudah nakalnya luar biasa, misalnya di luar jangkauan kita, itu perlu pertanyaan. Mengapa anak saya ini begini? Begitu kan? Begitu. Apakah dosa saya dulu kepada ayah bundaku begini? Suka ngada, suka minta jajan berlebihan, suka dan sebagainya. Istighfar Bapak dan Ibu gitu. Istighfar karena mohon maaf, anak itu mereview lagi apa yang kita lakukan dulu di masa kecil. Ayah bunda gitu ya. Ayah demikian dulu panggil kayaknya nih ayah yang satu ini kan kepada orang tuanya. Yang saya rasakan begitu. Jadi terekam oleh anak, ya Allah. Begitu saya silaturahmi kepada sepuh gitu ya, kepada ibu, alhamdulillah masih diberikan anugerah usia. Suka minta maaf yang luar biasa gitu ya.
Jadi barangkali inilah Allah mereview lagi Ustaz apa yang kita lakukan. Begitu ada ujian itu diingatkan sebetulnya kita itu ya. Dan jangan disentil. Nih dulu kamu tuh begini kan gitu ya. Begitu anak ini, saya langsung silaturahmi, minta ampun, minta maaf sampai sujud-sujud di kaki beliau barangkali gitu ya. Ada kehilapan saya yang kurang berkenan di hati beliau dan sebagainya. Tetapi kita pun sebagai anak yang dididik, ya kan, disekolahkan, dikuliahkan, insya Allah akan selalu mengingat gitu hal-hal dari kan begitu ya, hal-hal yang diberikan pembelajaran dari orang tua dan sebagainya. Nah, hal itu sebagai gambaran dasar ibu bapak apabila anak ngadat, wah keikutan aja jantung istighfar dulu sebelum tek gitu ke anak. Kamu anak soleh di sana sampai itu ibu jangan ini perkataannya dasar kamu anak gitu. Apalagi sumpah serampan. Mohon maaf jangan ibu karena setiap doa ucapan orang tua itu adalah merupakan doa. Ukiran kita, ukiran masa depan anak tuh ada di mulut ibu. Nah, ini nih tangan ibu mohon maaf dikunci lah ke anak gitu. Cukup, kamu anak calon presiden yang amanah. Gitu harusnya. Kamu tuh calon imam masjid Madinah kan gitu harusnya ya. Calon RT. Iya, calon RT yang amanah dan sebagainya. Harusnya begitu ibu. Nah, jangan dibalik marahnya dan jengkelnya orang tua itu harusnya positif dialihkan bu apabila jengkel kan kita ya bunda ya suka kan gitu tapi istighfar ya Allah kan gitu aduh si anak solehah luar biasa anak mama ini kan begitu ya cantik kan kalau yang perempuan ya ganteng aduh luar biasa mama tuh bangga punya kamu ternyata kamu tuh anak soleh walaupun di belakang misalnya begitu ya luar biasa tapi ucapan kita yang positif saja ya. Ingat bahwa anak itu adalah titipan dan anugerah, berarti harus kita rawat dengan ilmu, harus kita rawat dengan ikhlas, begitu ya Bu ya. Nah kalau kita apapun menjalankan dengan ilmu dan ikhlas, insya Allah akan ada hasil yang menggembirakan, begitu ya. Nah sekarang kita ini saya punya gambaran. Nah ini coba ibu kita refleksi bukan refleksi ya berilustrasi. Ini coba Ustadz luar biasa ya kejam suaminya ya ini ayah. Siapa ini bapaknya ini? Mana nih bapaknya gitu ya. Si ibu mana di punggungnya beban begitu berat, jinjingan ya gendong anak. Bapak belum bisa tuh ayah mohon maaf ya. Bapak belum tentu bisa, ibu belum bisa kan gitu ya. Artinya ini saya memberikan analogi bahwa di punggung ibu tuh bebannya banyak ibu. Contoh ibu sebelum tidur menghina bobokan anak sudah didongengi dulu, lalu setelah itu Ustaz apa? Dibimbing berdoa, terus diberikan kisah-kisah masalah Rasulullah, anak tidur. Kita mau tidur sudah, si ayahnya mama dan gitu. Gangguan yang kedua datang. Mama, ya Pak, tolong bikinan kopi dong. Ini malam-malam dingin begini kan gitu. Walaupun kita punya suami udah mahal kan gitu. Tapi iya Pak, sebentar ya kan gitu. Walaupun di hati kita bergumam pasti ayah bunda sudah kita ngatur tunggu misalnya kan gitu. Tapi suami atau bagaimanapun adalah iman kita. Baik ya sebentar misalnya gitu. Ibu sambil ngucek kopi sambil berdoa ya Allah semoga besok-besok si ayah ini bikin kopinya sendiri kan gitu. Nah artinya beban ibu terlalu banyak di sini. Anak belum tidur sudah direncanakan besok Bapak bajunya yang mana? Persiapan makanannya apa? Lalu menu kita di dapur apa dan sebagainya kan banyak beban ibu. Belum kakaknya belajar yang online ya Ustaz, mohon maaf jangan sekarang tuh beban orang tuh banyak. Ya, yang online itu sebetulnya bebannya untuk ayah bunda semuanya. Ya, ibu terasa. Jadi saya pun merasakan bagaimana mana tugas, mana itu, mana ini. Nah, itulah beban kita. Belum lagi ibu itu Ustaz diberikan nafkah oleh
suami misalnya 10 juta per bulan, dibagaimanakan ini yang 10 juta harus cukup, ya kan, ya Bu? Ya Bunda ya, 10 juta buat dapur sebulan. Aduh, dibagaimanakan ini, cukup tidak buat saya 10 juta? Bagaimana ini bayar listrik? Bagaimana ini? Makanya beban ibu tuh banyak di sini. Tapi insya Allah semua beban ini akan merasa ringan, terasa ringan apabila ibu ikhlas menjalani. Karena apa Ustaz? Perjalanan dan juga ayah bunda ini adalah sejarah panjang yang Allah berikan. Asal tadi ikhlas menjalani. Kalau ngobrol cemberut sama tuh tidak akan jadi pahala Bu. Capek iya, makan kan gitu. Beri terbang kelas melayang, aduh bahaya banget. Masa pusing. Ini uang 10 juta, tinggal 10 juta lagi kemana dan sebagainya gitu ya. Misalnya. Tapi mudah-mudahan Ibu, walaupun nominalnya katakanlah tidak 10 juta, tapi mudah-mudahan berkahnya 1 miliar banyak mudah-mudahan gitu ya. Kita ini jangan cari nominal Bu, carinya berkah. Ibu punya uang 1 miliar per bulan dikasih oleh ayahnya, tapi ibu misalnya dicabut keberkahan oleh Allah, ibu bengek, si ayahnya korengan. Mau tidak? Tidak mau kan? Lebih baik 10 juta tapi sehat dan soleh semuanya, itu yang kita dambakan ya. Nah ini beban di pundak kita, tapi kalau ikhlas kuncinya, kita insya Allah akan mendapatkan ini tuh harapan, ya kan? Harapan sambil menatap ke depan, ya Allah saya berharap anak yang saya gendong ini menjadi generasi saya nanti ke depan yang akan menjadi perawat saya apabila nanti saya tua, apabila saya sudah meninggal, mendoakan kan begitu ya, dan sebagainya. Ini harapan ibu pasti banyak. Coba harapan ibu apa buat anak? Saya tanya. Menjadi anak yang soleha. Anak yang soleha, karena putri. Tiga-tiganya putri. Putri, yang soleha terus berbakti yang kepada ayah bundanya. Setelah itu Menjadi anak yang bermanfaat. Bermanfaat ilmunya, kan itu ahlaknya menjadi contoh di masyarakat. Nah itu tatapan di balik lelahnya itu Bu, di sini ada harapan dan doa kita kan begitu ya. Jadi ayah bunda saya menghibur kepada ayah bunda di sini, ikhlas menjalani hidup. Karena apa? Ikhlas nih di sini lanjut. Tuh coba lihat. Ini pengorbanan seorang bunda, tapi ayah tidak ada ya. Pengorbanan seorang bunda nih, banjir anaknya sampai disuhun begitu ya Ustaznya di sini. Asalkan anaknya tidak terendam, tapi di balik bahagia si anak itu punya tatapan masa depan. Ya Allah kasihan bundaku terendam, perjuangan melangkah kaki ini kan begitu. Ini sebetulnya gambaran-gambaran seperti ini pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Biarlah saya menderita, yang penting anak bahagia. Begitu kan Bunda? Ini ayah ada 2 ayah di sini pasti begitu. Biarlah saya berpeluk keringat, memeras keringat, yang penting anak saya nanti punya masa depan yang bagus. Gitu. Itu adalah harapan tuh kan? Tuh ini di Indonesia, kalau tadi di India nih, di India gitu. Ini di Indonesia potret nyata nih Bu, coba, aduh luar biasa ya pengorbanan seorang bunda ini. Mudah-mudahan bunda semua di sini yang punya sejarah panjang, ada pintu surga khusus buat ayah bunda yang mendidik anaknya yang begitu ikhlas luar biasa. Apa cantik calon presiden yang soleha, begitu ya. Nah inilah contoh bunda yang di tengah ingin ilmu juga sambil ngasih. Iya kan Bu, tidak dijadikan beban karena itu fitrah kita begitu. Saya pun dulu ngajar bawa anak ya Ustaz ya, di belakang bawa anak karena nasihatnya ke anak tuh tentang aku ingin menjadi dosen kayak mengamalkan ilmu. Nah itu ibu sebetulnya, ibu sama anak-anak kita dibawa ke sini nanti cinta ilmu begitu ya. Jangan misalnya kalau ibu bawa anak dari Swati, insya Allah akan menjadi cinta Swati nantinya. Harus kita datang ke masjid, ke taklim seperti ini, lalu ke tempat-tempat yang bermanfaat.
begitu ya. Baik, ayah muda lanjut. Oh ini ke bawah. Nah ini seorang ibu itu akan mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri untuk kebahagiaan anaknya, begitu. Ini adalah foto-foto yang saya ambil dari seorang fotografer yang mendapatkan penghargaan nasional maupun internasional begitu di bidang parenting. Artinya ini foto sebegitu concern terhadap perjuangan ayah bunda dalam mendidik anak. Apalagi zaman sekarang bunda, gogodana teh seueur begitu ya. Jadi syaiton ada di HP ibu gitu. Ada di HP ayah kan gitu. Banyak orang bercerai gara-gara HP gitu kan. Banyak anak yang agak liar akhlaknya gara-gara HP gitu. Jadi ibu kalau dulu ibu berdoa misalnya sering auzubillahi minasyaitonirrajim, kalau sekarang auzubillahi minasyaiton apa gitu ya. Iya, maksud saya HP tolong manfaatkan sebaik mungkin dengan bijaksana. Jangan sampai ibu berikan contoh yang kurang baik kepada anak-anak begitu. Jam 11 ibu masih begini saja chattingan. Daripada chattingan tidak jelas sampai berpikir minta petunjuk sama Allah bagaimana mendidik anak ini agar menjadi anak yang berkualitas. Ya. Baik, berikutnya ini langkah orang tua untuk ayah dan bunda ini seperti apa kita gambarkan nih. Saya gambarkan di sini. Pertama itu harus lillah gitu ya di hati. Begitu ibu lelah harus lillah gitu ya. Lelah. Mohon maaf pagi-pagi ibu sudah bangun jam 4, sudah nyuci, sudah apa lagi kan? Masak, nyapu, ngepel, luar biasa kan gitu. Ini adalah dasar utamanya lillah saja. Apa itu lillah? Tujuan hanya karena Allah. Ya Allah, saya menjadi ibu rumah tangga, alhamdulillah. Apapun yang saya kerjakan mudah-mudahan menjadi amal soleh buat saya gitu. Keringat ibu yang ngucur deras karena capek ngepel, nyuci, masak itu akan menjadi saksi di yaumil akhir bahwa ibu adalah pejuang sejati di rumah tangga ya. Dasar yang berikutnya adalah filah. Sudah lillah dari filah. Apa itu filah? Mengikuti syariat Allah. Di sini meneladani Rasulullah dari mulai langkah kita, ucapan kita, ibadah kita semua gitu ya. Makanya Bapak Kepala Ustadz bagi-bagilah kebun ayah bunda di sini menjadi sirah nabawiyah ya. Sirah nabawiyah itu menyejukkan hati kita sebagai seorang ibu menjadi penghibur gitu ya. Itu sudah lillah fillah. Berikutnya adalah billah. Kalau sudah fillah, billah billah nanti apapun yang kita kerjakan kalau ikhlas, kalau mengikuti syariat Allah pasti billah, Allah akan bersama kita, menolong kita, gitu ya. Apapun jalan keluarnya pasti ada. Kalau ibu berpegang teguh terhadap fillah, kan gitu ya. Setelah itu baru tuh ke billah. Allah maha menolong kita di saat kesulitan, di saat lelah, di saat ibu gundah gulana, di saat cemburu kasih ayah gitu. Pasti Ustaz dalam pernikahan cemburu kan? Ada pasti. Kalau tidak cemburu bukan pernikahan bu. Pasti si ayahnya lagi mojok terima telepon misalnya. Mau sih terima gitu. Kalau saya tidak pernah melotot bu kepada suami, tidak pernah, tapi dengan bahasa komunikasi yang bagus. Misalnya kalau terima telepon barangkali ada urusan kantor yang tidak mau diketahui oleh anggota keluarga. Kok terima telepon etisnya harus ngumpet ya gitu. Oh maaf, sebetulnya ada urusan kantor, ibu tidak boleh mendengar takutnya. Oh kalau begitu ya silakan kan gitu. Jadi kami itu bu di rumah tangga ibu tidak pernah marah, tapi membangun komunikasi yang baik antara orang tua, antara suami, istri, anak pun sama. Dibangun komunikasi yang walaupun di hati mah kan gitu ya, suka gigit apa namanya, gigit bibir gitu ya. Tapi ya Allah, saya punya prinsip ini, lillah, fillah, billah. Allah pasti memberikan pertolongan kepada kita. Kalau ibu fillah, kalau ibu lillah. Puncaknya buat ayah bunda di sini adalah jannah. Surga, insya Allah. Surga itu tidak hanya nanti, sekarang pun akan terasa bu. Ya, surga dunia itu tidak hanya surga dunia orang pertama nikah
sebagai orang tua, apabila ya ibu guru, apabila kita fondasinya tadi lillah, fillah, billah dan jannah. Jannahnya apa ya Allah? Berikan saya ini surga dunia sebelum menjangkau ke akhirat, begitu. Ya, yang tadinya suami rada cuek ke ibu kalau sudah Allah memberikan pertolongan, "Ih mama, apa yang bisa saya bantu?" gitu. "Iya lah Pak, ini cucian tuh banyak." gitu. Misal, itu kan maha menggerakkan, bolak-balikan hati suami kita, Bu. Modal kita doa. Dan juga contoh. Kan mohon maaf, kebanyakan apalagi di Sunda, suami ongkang-ongkang, istri sibuk mengerjakan berbagai hal di rumah. Karena di Sunda itu sangat menghormati figur seorang suami. Beda dengan di seberang sana, Bu, Sumatera, Padang dan sebagainya. Istri yang ongkang-ongkang, suami yang kerja tintulan kan begitu. Tapi kultur Sunda di kita ini, suami adalah menjadi raja di rumah tangga yang berhak misalnya begini-begini. Tetapi secara agama kata Rasulullah, ringankan beban istrimu. Rasulullah kan begitu baju beliau sampai tidak nyus Aisyah jahit kan tidak begitu. Beliau menjahit sendiri kan begitu. Artinya itu contoh yang harus kita maknai, Bu. Ayah tuh, mana ayah? Ayah dua ayah. Ringankan beban istri itu luar biasa gitu, Ustaz. Harus kasih neng jangan galak. Galak wae kan. Ya, siapa yang meringankan beban istri maupun suami akan Allah ringankan beban yang hisab. Tuh janji Allah bangsa. Begitu Ibu. Kita mau ke suami jangan menuntun uang dapur 10 juta, Bu. Ringankan beban suami. Lihat kemampuannya berapa, begitu ya, Bu Guru ya. Jangan sampai kemampuan suami katakanlah 10 juta, Ibu minta 20 juta. 10 juta buat apa? Gitu. Kalau saya punya trik khusus apabila misalnya gaji dari suami, amplop-amplopnya dikasih. Bu, ini gaji bulan sekarang. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kan gitu. Terima kasih dulu. Setelah kita hitung, mengapa ya berkurang dari angka? Buat bensin tadi kurang. Oh begitu. Artinya suami ngasih sinyal bahwa istilah dompetku untuk operasional ke kantoran. Gitu. Nah itu ya harus paham kasih sinyal. Dari situ saya paham. Makanya dari istri yang cerdas, suami yang cerdas. Begitu ada sinyal, saya cek dompetnya. Itu pun minta izin beliau. Ya mohon maaf, saya mau ngecek dompet. Barangkali sudah kosong. Mana dengan senang hati, nah kan gitu, dicek isi, saya isi kan gitu. Ini adalah uang darurat. Apabila tidak darurat harus utuh, kan gitu. Pesan seorang mama kan gitu. Apabila tidak darurat harus utuh. Untuk operasional sudah saya simpan untuk bensin, untuk apa di dashboard, kan gitu. Begitu. Jadi mohon maaf Bunda, suami itu tidak ada kesempatan untuk traktir, mohon maaf tetangga yang perempuan, tidak ada. Karena kita menjadi anggota yang sejati kan. Dicek di tengah bulan, dompetnya mohon maaf sudah kosong belum, mohon izin ya memeriksa, mangga utuh. Artinya suami kita amanah. Kan uang makan di kantong sudah kita simpan di dompet yang lain di dashboard. Terus buat bensin sudah, uang darurat kendaraan sudah. Nah beli apa gitu. Apabila berkurang, berarti kan kan gitu, saya seperti itu. Tapi tidak seperti itu Ibu. Cukup di hati kalau kita bergumam atau kesal pada suami. Tapi tetap ya Allah, di sujud Ibu terakhir doakan anak, doakan juga suami kita. Ya Allah, semoga suami saya amanah terhadap pernikahan ini. Kan gitu. Ya Ustaz harus amanah. Tuh ayah, hati-hati. Ya, zaman sekarang banyak tuh di luar sana yang mencari kesempatan begitu. Kita harus sama-sama berdoa. Bu, kalau saya punya kunci doa sebagai perempuan, sebagai seorang istri, Allahumma inni a'udzubika min fitnatir rijal, fitnah laki-laki. Ustaz pun ayah harus punya doa apa? Allahumma inni a'udzubika min fitnatir nisa, fitnah perempuan, Bu. Banyak rumah tangga yang berontak
side break karena kita perempuan. Begitu pun kita sebagai perempuan, banyak bu godaannya, ya kan? Itu setan itu kalau sudah mendekati kita biasa begitu ya. Baik, kembali ke materi berikut. Nah, di sini bahwa kita diamanahi oleh Allah. Ini ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa di sini Bismillahirrahmanirrahim wakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa dan seterusnya. Artinya di sini bahwa Allah tuh memberikan amanah dan jangan meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Lemah apa? Lemah iman, lemah ilmu, lemah kemampuan, lemah semangat. Pokoknya ini ayat ini kalau terjemahkan ditafsirkan itu banyak. Nah artinya kita sebagai orang tua harus cerdas. Jangan pernah punya anak yang lemah bu. Kalau anak menjadi lemah iman, boro-boro mendoakan kita nanti dia pun terjerumus anaknya kemana-mana kan gitu ya. Jadi jangan meninggalkan yang lemah ekonomi apalagi bu. Makanya kita berusaha keras seperti ibu yang tadi bebannya di sini. Itu artinya dia berjuang untuk anak-anaknya nanti, begitu ya. Jadi ibu sekarang langkah ibu, ayah, bunda menyekolahkan anak-anaknya, putra putrinya di sini di PAUD Al-Wasiah ini tepat. Karena ibu sudah ini di bawah kepemimpinan Bapak Ustadz Agung ini luar biasa. Nanti diarahkan ke agama, dibina kesehariannya dan sebagainya. Beda dengan ibu dititipkan misalnya mohon maaf di TK yang umum. Itu beda, tidak ada kan ada selip yang apa ya Ustaz ya, keimanannya begitu ya dan sebagainya. Nah ini ayat Al-Qur'annya di surat An-Nisa ayat 9. Nah ini pun Allah misalnya sudah memberikan lagi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berkata dengan baik atau diam. Ini hadis Bukhari. Artinya di sini ayah bunda apabila marah daripada wah sumpah serapah dan sebagainya lebih baik diam. Kalau saya lagi marah tuh selalu diam bu. Mengambil air wudhu Ustaz, istighfar, ya Allah barangkali saya salah. Jadi sebelum menyoroti suami kita salah tuh barangkali saya yang salah, saya lalai dan sebagainya kan gitu. Makanya bu saya tuh punya prinsip di rumah tangga tidak mau disuruh oleh suami. Sebelum disuruh sadar diri kita sebagai istri. Misalnya suami lagi mandi, kita siapkan dulu anduknya, kita siapkan baju gantinya sampai ke sarung-sarungnya sedang-sedangnya semua. Air minumnya sudah saya simpan di mana beliau duduk. Saya tidak boleh suruh. Misalnya kita lagi kerja, bu, ada kan mengganggu. Lebih baik apa yang dibutuhkan oleh beliau sudah ada di tempat kan gitu. Beliau senang, kita pun senang, tidak terganggu. Jamnya makan kita persiapkan, misalnya walaupun kita ada pembantu di rumah tetap tangan kita yang menyiapkan dan sebagainya ya. Jadilah perempuan yang merdeka tapi dengan ilmu. Jangan mau menjadi budak, istri yang budak tidak mau ya. Karena Allah pun kan mensejajarkan, mensandingkan peran istri dan suami itu tidak berhadapan ya. Itu kalau berhadapan gelut wae kan Ustaz itu. Tapi kalau bersanding sama-sama berperan ya bunda ya. Neng guru sudah bersuami belum? Belum, insya Allah ini parenting sebagai bekal ya sayang ya. Begitu. Ini pengalaman kami mak luar biasa mendidik anak begitu ya, apalagi punya suami yang soleh nikmatnya luar biasa gitu Ustaz ya. Tapi sesekali suami menggoda ya anggap saja kerikil-kerikil tajam di rumah tangga begitu ya. Kalau rumah tangga mulus mampu tidak akan ada rukun salonnya begitu ya. Kalau ada sedikit ya wajar, tapi nanti kita cepat, kita lagi yang mengalah meminta maaf. Suami semarah apapun apabila kita duluan ayah mohon maaf apabila misalnya saya ada dosa dan sebagainya setelah sholat berjamaah itu paling lulu. Apalagi setelah ibu minta maaf, minta uang tambahan uang dapur, masih dikasih gitu. Ya begitu Ustaz. Jadi kalau Neng merayu-rayu pasti ada maunya, jadi maaf pasti ada maunya. Nah tidak apa halal kok minta ke suami daripada ke suami orang. Nah itu kan bisa karena itu hak kita, kewajiban suami. Apabila suaminya ada, kalau tidak ada mau ya. Paling kalau kita
kata permintaannya baik. Misalnya ya ibu, ya ini uang dapurnya sudah menipis, barangkali ada rezeki yang nyelinap di dompet, boleh dong ditambahkan. Nah gitu. Ibu, bunda jangan banting panci di dapur. Minyak sudah pada kosong itu ini mau apa? Tanteng dong. Kasihan tuh panci tidak akan mendatangkan uang. Iya, tapi rayulah suami, begitu ya. Sebelum kita mendidik kita dulu bu, yang harus betul-betul stabil gitu ya. Baik, berikutnya. Nah ini adalah nanti saya share ke Ustaz supaya bisa dibagikan ke ibu-ibu ya. Setelah ini adalah itu tadi bahwa setiap ucapan kata orang tua adalah ukiran doa buat anaknya. Makanya Allah sudah membimbing nih di sini Ustaz. Allah itu sudah membimbing dalam Al-Quran bahwa ayah bunda itu harus qaulan ma'rufan saat kita berkata. Gitu. Jangan sembarang, jangan sumpah serapah dasar kamu si anak. Jangan. Ini anak mama sudah mbak pintar, soleh, cerdas, walaupun di hati makan gitu. Tapi tetap ucapan harus terjaga, ya. Harus qaulan ma'rufan, perkataan yang baik. Allah juga sudah membikin di Al-Quran bahwa orang tua harus qaulan syadidan, perkataan yang tegas dan benar. Jangan sampai begini. Nah, kalau ada tukang kredit bilangin mama tidak ada ya. Ini pasti anak kita nanti akan menjadi pembohong. Akan diukir di sini. Anak kita akan jadi pembohong nantinya karena tanpa disadari oleh bunda sudah nanti nggak bohong kan gitu. Padahal ada. Tapi kalau kita, kalau ada tukang kredit, bilang mama lagi di dalam dulu, nanti mama panggil. Atau kalau teteh sudah besar, bilang saja bapak kredit, kata mama, mohon maaf belum bisa setor hari ini, besok insya Allah. Ya kan lebih baik itu daripada suruh nggak bohong. Nah, jadi pembohong nanti anak kita kan gitu ya. Harus ada kaulah perkataan yang tegas. Yang ketiga adalah qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut gitu ya kan, kepada anak, kepada suami, kepada siapapun. Begitu terutama kepada anak kita. Anak kita kadang, ibu tuh sayang, mama tuh sayang kepada kamu. Kalau ngadat begini nanti sayang mama luntur atau bagaimana? Kalau mama tidak sayang, nggak kan gitu. Kamu mau cari mama yang mana? Kan gitu. Kata anak-anak, biarin mah cari mama yang baru ya. Atau bapak lebihnya atau kan gitu. Nah, maksud saya lemah lembutlah perilaku kepada anak. Jangan kasar bu. Kalau ibu berkata kasar kepada anak, dia akan menjadi generasi anak kita yang tumbuh berkembang dengan sumpah serapah kepada orang lain. Dasar kamu anak, kan gitu anak-anak kalau berantem kan, gitu. Itu kita sadar bahwa barangkali itulah kita, gitu ya, yang mendidik secara tidak langsung. Inilah harus yang lemah lembut, misalnya teteh, ya mah, pas jalan gitu kan ke anak-anak, teteh, namun sebenarnya pasti gitu, pasti jawabannya kan, kita lemah lembut, gitu. Ke suami misalnya, papa, ya mah, papa kenal, pasti kenal, kata si papa gitu. Nah itu bunda, kita tuh sebagai fondasi di rumah tangga. Inilah perkataan yang sebagaimanapun suami nyebelin tetap lemah lembut. Ayah tak kenal ngalamun wae. Gitu. Ayah kah hoyong naon atuh ayah kan gitu. Biasanya yang nikah dari mama, mangga dengan ikhlas hati mama izinkan asal. Nah, ibu harus punya sahabat. Jadilah perempuan yang cerdas. Pertama, kembalikan mama kepada orang tua. Anak-anak semua dibawa. Rumah ini milik mama. Dari rumah papa bawa semua jepit sama celana saja. Gitu. Karena papa yang salah, suami yang salah berhak meninggalkan rumah. Begitupun istri. Begitu kita berbuat salah yang fatal, dari rumah turun tidak boleh bawa apa-apa, kan gitu. Jadilah istri yang luar biasa gitu ya. Nah ini qaulan layyinan. Qaulan masyuran adalah perkataan yang pantas dibicarakan.
Bagaimana itu yang pantas, Bu? Misalnya ibu suami baru pulang, suami itu capek, suami itu lelah, macetnya ke jalan Kopo. Begitu ada ibu kemarahan, begitu suami datang di gerbang pintu, ibu dari mana pulang kelapa-kelapa gitu ya saya. Itu mana suami capek ya, ayah ya begitu. Tiba-tiba jadi satpam sambil sumpah gitu. Nah ini harusnya perkataan yang pantas. Kita punya masalah apapun, persilakan suami mandi dulu, makan dulu. Setelah agak relax, baru kita bicara yang pantas. Ya, kita sebetulnya ada masalah di rumah tangga. Apa mah? Kita punya ini. Bagaimana ya solusinya? Gitu harusnya. Tong marah-marah di pantau kasih bapak sah. Jika satpam gitu ya, marah-marah ya. Apa gitu Bunda ya? Ini pernyataan yang pantas diucapkan kapan dan di mana dan suasana. Begitu ya. Begitupun ayah, apabila istrinya lagi capek, kalau memberikan nasihat jangan lagi capek, tidak akan diterima. Nanti kalau lagi selendotan ke ayahnya, ya ayah tambah ganteng ya hari ini. Nah di situ masuk misi kita mendidik, begitu ya. Ayah mohon maaf punya putra berapa? 3. Usia paling besar berapa? SMA kelas 3 mau masuk kuliah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah punya generasi SMA ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi generasi yang sehat, cerdas, pintar gitu ya. Masuk minus boleh, dengan senang hati kami bantu, begitu ya Ustaz. Kebetulan sekarang lagi banyak program beasiswa. Iya, program beasiswa. Dan yang paling dekat sekarang di program perbankan syariah, barangkali punya putra putri itu gratis dari awal sampai akhir, tapi harus di pesantren tinggalnya. Ini dari Kemenag untuk program kepesantrenan gitu. Nah itu pun hanya sampai tanggal 10 April pendaftaran maksimal. Sebentar lagi ya. Iya begitu. Nah ini Bu, yang kelima, bahwa ayah bunda itu harus berkata kaulan baligh, artinya perkataan yang berbekas pada jiwa si anak. Berbekas itu apa di sini? Kita saran, berikan nasihat, ya kan? Yang berbekas di hati kita. Jadi, nah dengan perkataan tadi Bu, kata-kata yang tadi, nah hidup ini tidak akan panjang. Ayah pun nanti pasti ada titik akhirnya dipanggil oleh Allah. Dan kita makanya berpila-pila menjadi anak yang manis, anak yang soleh atau soleh dan sebagainya. Ini adalah yang membekas. Saya pun masih terngiang-ngiang pendidikan orang tua waktu saya usia SD kelas 1. Kata ayah bundaku dulu, nah kalau makan tidak boleh makan sendiri, lirik kiri kanan di tengah kalau di sekolah ya. Lirik kanan kiri teman, apabila dia kelihatan lapar kasih tawarkan. Yang kita makan walaupun 1 cubit roti, tapi itu berkah dan kenyang apabila kita ngasih ke teman ikhlas gitu. Itu saya masih ingat dan itu tertanam Ibu sampai sekarang. Saya tuh dimanapun tidak bisa makan sendiri, Ustaz, tidak bisa. Biasanya saya bekal bawa dari rumah, katakanlah di kampus ya ada TU misalnya, kelihatan jam 12. Sudah pada makan belum? Belum Bu. Oh begitu. Gimana tuh Ibu ngasihnya besok bagi? Ya kan gitu, dibagi gitu. Saya tuh paling tidak bisa makan. Nah artinya itu pendidikan orang tua waktu saya 1 SD berbekas sampai sekarang, gitu ya. Nah artinya di sini harusnya membekas pada jiwa. Dulu masih walaupun makan 1 sendok, tapi orang lain merasakan apa yang kita makan itu lebih berkah, lebih sehat ke jiwa kita kan, daripada kenyang orang lain istilahnya komat kami mau kabita, nah itu tidak akan berkah kan gitu. Berbekas nih pada jiwa. Setelah itu di sini adalah kaulan kalimat, perkataan yang mulia. Apa itu perkataan yang mulia? Ustaz? Perkataan yang baik. Perkataan yang baik-baik. Jangan sampai Ibu dasar omongan apa, apalagi saya sering mendengar dalam penelitian orang tua yang berkata, mohon maaf ada kata goblok, setan, itu ada Bu. Banyak. Setan mana? Aduh, Ibu mau punya anak setan, Ibu mau punya anak goblok kan gitu. Banyak berarti setan. Iya itu banyak. Dan mohon Ibu
Mohon maaf. Sekesal apa kepada anak, ih kamu tuh ya Allah, subhanallah, anak soleh, anak pintar, subhanallah, anak kebanggaan mama dan bapak, gitu. Walaupun ya itu kan gitu, ya, seperti itu. Tetap saja mulia, perkataan yang baik yang kita sampaikan, tidak boleh sebab-sebaban. Nah berikutnya kolon syakilah, perkataan yang penuh makna, kan gitu. Seperti dulu Luqman di Quran itu, di surat Luqman mengatakan kepada anaknya, jadi yang paling bermakna itu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan syirik lah, sembahlah Allah, kan gitu. Apa itu bunda syirik? Terangkan oleh kita. Itu artinya memberikan makna kepada dia, memberikan pengertian, memberikan wawasan. Jadi kita tuh ada dialog, Bun, jangan sampai satu arah. Dipancing anak untuk bertanya, begitu ya. Apa itu syirik, Bunda? Terangkan oleh kita, ya. Setelah itu yang kedelapan adalah asan kaulah, perkataan yang terbaik yang kita ucapkan kepada anak-anak kita. Teteh atau ade yang mama sayangi, sini sayang, sini sayang. Mama ada minta tolong boleh? Padahal kita mau nyuruh nyapu, gitu. Mau nyuruh nyapu. Saya pun demikian tuh kalau minta tolong ke anak biasanya yang baru di rumah lagi pulang kampung. Cantik, soalnya sini sayang. Ada apa Bu? Teteh berkenan tidak kalau bantu ibu nyapu halaman? Mau? Mangga? Itu. Coba kan nyapu, dialungkan sapu kira-kira malah ya. Jadi anak tuh Bu, bagaimana pancingan kita sebagainya. Atau ke suami pun sama. Misalnya kalau lagi repot di rumah, yang bantu di rumah lagi pulang kampung, istri kalau numpuk, cucian numpuk, akhirnya begini. Suami yang dirindukan surga adalah suami yang meringankan beban istri, ya gitu. Langsung beberes. Suami teh, apa Bu, apa? Itu di pojok sana istri ke numpuk, bagaimana ya baiknya? Gitu. Atau mau pilih nyuci plus masak atau mau setrika plus beberes. Nah ditawarkan Bu, demokratis ke suami. Gitu. Nah kalau perkataan kita ini baik Bu, pasti mau berkenan. Saya tuh selalu berbagi peran di rumah. Kalau saya masak dengan nyuci piring, itu suami bagian nyuci dan nyetrika. Anak yang ngepel nyapu rumah dan halaman, gitu Ustaz. Jadi kami tuh tidak apa ya namanya, tidak berpangku tangan, tidak mau kalau saya, kan gitu. Artinya marilah bekerja sama, rumah tangga ini milik bersama, kan gitu. Ya, begitu Ibu Guru. Ini muatan kita sebagai perempuan itu perayu kepada suami, perayu kepada anak, begitu ya. Tapi perayu yang positif. Nah, di sini adalah tugas orang tua untuk apa? Di sini adalah mendidik dan menjaga anak-anak agar terpelihara dari segala yang merusak dirinya. Apa itu yang merusak dirinya? Bu, ayah, bunda, sekarang yang merusak diri si anak tuh ada di genggamannya. HP. Di Allah memberikan anugerah mata yang sempurna, ya kan? Semuanya sempurna, otak yang cemerlang. Begitu sudah ada gadget, begitu sudah ada HP, lama-lama main game, mohon maaf Ibu, itu radiasi HP ke matanya apabila lebih dari 1 jam, itu berpengaruh terhadap kornea matanya. Setelah di kornea mata menyerang ke otak depan, itu mohon maaf akan mengkerut. Si otak depan itu dengan radiasi akan mengkerut lama-lama. Berarti kita tidak punya cerdas loh Ustaz kalau begitu, kalau mengkerut otaknya ya? Itu Bunda. Nah zaman sekarang itu contohnya seperti yang merusak dirinya gitu, yang menyebabkan menjadi lemah baik fisik, mental dan juga kesejahteraannya. Anak zaman sekarang kalau dengan HP berjam-jam itu nanti akan timbul sifat pemalas nantinya. Jadi sudah asik saja dengan HP, komunikasi dengan orang tua tidak gitu. Nah ini berarti tugas orang tua kita. Yang paling memberatkan adalah anak yang menjadi beban masyarakat. Beban masyarakat itu apa? Pengangguran Bu. Terus berandalan. Beban masyarakat. Tuh anak si ibu itu
tidak mau ini terjadi. Artinya kita minta tolong kepada Allah. Setiap sujud terakhir mintalah perlindungan, pertolongan Allah. Bagaimana ya Bunda? Saat kita mendidik anak ini banyak sekali tantangan godaannya gitu, ya kan? Begitu. Apalagi sekarang syaitannya itu ada di telapak tangan ibu. Di situ syaitannya. Kalau zaman dulu tidak ada syaitan di telapak tangan ibu. Entah gimana kan gitu. Kalau sekarang Pak Bu cakep gitu ya. Suami ibu pun tergoda-goda oleh tetangga yang jauh sana gara-gara lihat itu HP ya kan. Update satu siapa, ih manis geningnya, mulai dari situ ya, seperti itu ya. Baik, sekarang mendidik anak kita masuk nih. Bunda kan anaknya PAUD nih, berarti sudah masuk di mendidik anak sejak dini. Berarti penanaman nilai-nilai ajaran Islam, apa itu akidah. Yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak, kembali ke akhlak. Akhlak yang mana? Akhlak mahmudah atau akhlak karimah sesuai dengan tema kita tadi. Berarti di sini akidah, perkenankan kepada anak kita sebelum tidur. Nah, dalam Islam itu ada iman. Apa itu iman? Jelaskan oleh kita. Iman ada rukunnya. Gitu. Berarti di sini kita jelaskan rukun iman. Nah, dalam hidup ini perlu syariat. Apa itu? Ada rukun Islam, ya kan? Jelaskan oleh ibu rukun Islam ini per item, jelaskan dalam kehidupan dan sebagainya. Setelah itu baru masuk bahwa hidup ini perlu akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik menyelamatkan dunia dan akhirat. Terus sebelum anak tidur itu kita sampaikan, ya. Inilah meredak anak sejak usia dini, sejak ibu di sini berilah lingkungan yang baik. Di PAUD Al-Wasi'ah ini. Apa artinya Ustaz Al-Wasi'ah itu? Wasi'ah itu? Wasiah itu dari nama pendiri. Oh. Dari nama pendiri Ibu Rosmiati Wasiah namanya. Oh iya, bukan berarti yang diterjemahkan ya, bukan. Kalau wasiah luas. Luas. Mudah-mudahan luas hatinya, luas rezekinya, luas amalannya semuanya gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, ini adalah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. 3 hal Bu sejak usia dini, yaitu apa? Akidahnya, syariahnya, akhlaknya. Begitu. Setelah itu kita masuk di sini. Ayat Al-Qur'an yang mengenai akhlak nih, Ibu bisa baca nanti. Di sini, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tuh. Kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Tuh Allah sudah membingkai Bu, banyak kaulan syadidah, ya kan? Nah itu adalah setelah itu ada hadis juga yang menunjang di sini akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluq. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Begitu ya Bu. Sebelum kita mengajarkan akhlak kepada anak kita dulu yang mengubah. Ya, begitu. Berikutnya di Ibu di sini bagaimana metode Ibu saat mengajarkan anak-anak kita mengenai akhlak di keluarga di sini. Ada metode dialog Qur'ani dan Nabawi, ya. Qur'ani dan Nabawi itu apa Bu? Dalam Qur'an itu banyak kisah-kisah, dialog-dialog. Ya, seperti halnya ya, seperti halnya ini Bunda di Qur'ani dan Nabawi itu kan. Di Quran banyak sifatnya dialog. Seperti Nabi Ismail waktu disembelih dikurbankan, kan itu dialog dulu. Ya kan? Dialog dulu tidak, nah besok disembelih ku bapak, tidak kan? Dialog dulu, nah tadi malam ayah atau adik mimpi dan dapat perintah Allah supaya mengorbankan dirimu untuk persembahan kepada Allah sebagai tanda kita takwa. Begitu, bagaimana pendapatmu? Itu kan berarti dialog, ya kan? Nah di sini kata dialog Qur'ani dan Nabawi. Nabi pun sama Bu, apabila mengajarkan apapun kepada sahabatnya selalu dialog. Begitu. Kita pun sama, dialog dulu, begitu Bu. Ya. Setelah itu metode kisah
itu nasihat. Cuma sekarang yang menjadi godaan terbesar adalah ibu guru memberikan nasihat itu kalah ya oleh HP ya. Kita mau kapan mau quality time dengan anak, kita pun balas WA dari sekolah, dari komunitas orang tua, tungkul gitu ya. Mau kapan gitu ya? Kita nih mau ziahnya tuh nasihatnya gitu ya. Yang keempat itu ada pembiasaan yang akhlak terpuji. Dibiasakan Bu misalnya. Nah pagi-pagi sebelum bangkit dari tempat tidur, rapihkan dulu ya sayangnya tempat tidurnya supaya indah terlihatnya begitu. Itu nah sendalnya dirapihkan supaya kamarnya bagus dan sebagainya. Itu artinya yang terpuji. Nah kalau sudah makan simpan rapih di dapur piringnya ya sayangnya kan gitu. Itu sebetulnya hal-hal sepele tapi akan membekas kebiasaan itu gitu ya. Setelah itu metode keteladanan orang tua dulu lah. Kita kan ingin Bu, ya ibu guru punya anak yang rajin belajar ya. Tapi ibu main HP lah, Facebookan. Bapaknya nonton sepak bola mana bisa gitu. Apalagi bapaknya nonton tinju gitu. Jadi ini berangkat dari pengalaman saya Ustaz. Saya tuh punya quality time di keluarga, pokoknya setengah 6 menjelang maghrib tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada musik. Persiapan menjelang sholat maghrib berjamaah gitu. Setelah itu dari maghrib sampai isya itu ngaji maghrib bareng-bareng kita, termasuk kepada suami. Ya, kalau ada di rumah mari kita laksanakan ya itu supaya kita punya anak yang soleh dan soleha. Ya maghrib mengaji. Setelah itu sholat berjamaah, baru ada makan malam. Di makan malam itu ibu, di situ kita evaluasi semua anggota keluarga, gitu ya di situ sambil dialog bercanda-bercanda. Nah menjelang setelah makan kita tanya besok ada tugas apa? Ke suami apa yang harus disiapkan untuk besok? Saya tuh muter otak tuh sebelum tidur gitu. Mana pekerjaan pribadi yang bisa dia evaluasi pekerjaan suami, bahkan suami pun ada manjanya. Tolong bantulah ibu yang desain kan gitu. Nah tidak masalah kita bahas lagi kita mau begitu ya. Setelah itu evaluasi. Nah besok ada tugas apa di sekolah ini Bu, siapkan saya dari sekarang, bereskan supaya subuh sudah siap berangkat sekolah atau siap belajar online kan gitu. Begitu ibunda, belum lagi kita mikir besok di dapur masak apa kan gitu. Makanya Bu, kita tuh otaknya tidak pernah diam ya Bu ya Neng. Apa namanya, tidak pernah diam jadi perempuan. Makanya diberikan hadiah oleh Allah tuh Bunda. Kebanyakan ibu-ibu tuh panjang umur dan sehat karena banyak makan, banyak mikir ya kan. Kalau suami kita pulang dari pekerjaan atau pulang kantor baca TV, koran, ya kan? Kita pulang kantor itu ini evaluasi dan sebagainya kan gitu. Makanya Allah berikan kesehatan, panjang umur. Nah, kita energi, ibu-ibu yang luar biasa gitu, ibu-ibu yang hebat ya. Itu keteladanan. Yang keenam metode targhib dan tarhib. Artinya di sini penghargaan dan juga sanksi kepada anak-anak kita. Tapi sanksinya jangan sanksi ngerem anak kita di kamar mandi tengah kita malam Ibu. Ya di sini penghargaan itu misalnya anak kita selalu Senin Kamis seperti kita kasih hadiah di hari Minggunya. Nah sebagai hadiah misalnya selalu istiqomah puasa Senin Kamis, ibu berikan baju baru. Tapi untuk ngaji ya, ya. Apabila anak kita lalai sholat, tidak ada jatah jajan 2 hari karena sholatnya lalai. Kalau saya itu tidak ada. Boleh sholatnya bunyi anak tapi dia berarti sudah lengkap gitu. Takut orang jajan hilang 2 harinya. Kalau dibiasakan itu dari hal-hal kecil insya Allah kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah membimbing kita. Karena kan kita Ustaz tidak selamanya fit Bu ini kan, tidak selamanya fit, tidak selamanya bahagia Bu.
gitu ya. Kadang ada yang menyendiri mintanya kamana ka salon luluran pribadi kan gitu ya. Ingin terbebas misalnya dari urusan rumah tangga sejenak gitu. Boleh Bu, ya tapi mohon izin kepada suami ya dan sebagainya. Nah itu adalah, nah Bu, konsep Islam dalam pengamalan akhlak ini berarti ada 4 hal yang disoroti dalam Islam itu. Pertama adalah bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada orang tua, bagaimana akhlak kita kepada diri sendiri. Ini harus Bu, Ibu tuh harus punya akhlak kepada diri sendiri, juga akhlak kepada orang lain, kan gitu ya. Punya akhlak kepada diri sendiri, misalnya di sini. Dan sederhanakan kamu dalam berjalan dan mudahkanlah suara maksudnya seburuk-buruk suara adalah suara kedengarannya akhlak kepada diri sendiri. Ternyata ibu-ibu cerewet tapi Ustaz anu tadi pendiam sudah di ibu rumah tangga cerewet ya, karena memang tuntutan ya Bu ya. Saya pun dulu anggur waktu gadis, nah begitu jadi ibu kata suami itu, Bu dulu mah ibu tidak anggur makanya saya pilih air nama jadi cerewet gitu. Karena harus dikomentari apapun. Suami kan harus dididik juga Ustaz. Oh tidak didik kemana kan gitu. Kita buat komitmen. Kalau salah komitmen bagaimana? Kan gitu. Anak pun sama. Kita buat komitmen aturan di rumah. Oke, kita sepakat sebelum maghrib tidak ada bunyi HP, tidak ada bunyi TV, tapi persiapan menjelang maghrib yang mandi apapun silakan. Gitu. Ya oke, sepakat. Kalau ada yang melanggar boleh, tapi tidak ada jatah jajan dan jalan-jalan selama 2 bulan. Nah begitu, itu sanksi dari kita Bu. Tapi di balik sanksi adalah mendidik, begitu. Nah ini adalah akhlak kita kepada Allah seperti apa, kepada orang tua, kepada diri sendiri, juga kepada orang lain. Ya, itu konsepnya. Nah sekarang Bunda, nah ini keutamaan memiliki akhlak yang karimah Bun. Aduh luar biasa Allah berikannya. Akan diberikan ketentraman dalam menjalani kehidupan ini, damai, tentram, ya Allah. Kalau kita ada di relnya Allah atau Allah, udah kalau bakal mengenyang menjar saja, makan silakan bebas. Ya Ustaz boleh kan? Saya pun begini sudah nanti posisi. Ya. Yang kedua Bunda, apabila Bunda punya akhlak karimah itu dilimpahi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat insya Allah. Ya, saya tuh dibangunkan tahajud saja oleh anak. Aduh sebelum bangun tuh sudah menetes air mata, ya Allah terima kasih. Anak yang saya didik sekian puluh tahun sekarang sudah Bu saatnya sholat tahajud. Iya dia sudah ngaji menjelang ya 1 jam menjelang subuh lagi sambil belajar sudah ngaji. Itu nikmat yang luar biasa gitu. Apabila misalnya kami masih nonton TV anak berkumandang, anak sudah wudhu duluan. Kok ayah ibu belum wudhu sih? Kan malu loncat jadinya ayah bundanya kan? Ya kan? Itu nikmat Bu terasa datang ya Allah terima kasih kan gitu. Ya. Yang ketiga, insya Allah memperoleh pahala yang besar, yaitu apa? Pintu surga terbuka buat ayah bunda semuanya. Apabila kita berhasil Bunda mendidik anak, ya kan? Ke akhlak yang karimah tadi, insya Allah. Semoga bunda-bunda ini dan ayah-ayah di sini bisa mencetak generasi yang generasi yang emas, generasi yang gemilang. Paling berjasa, istrimu paling berjasa, istrimu paling baik. Kalau saya selalu di hati itu contoh Ustaz, pokoknya suami saya terganteng sedunia. Waduh. Pokoknya suami saya terbaik sedunia. Pokoknya, nah itu di ruang kita tuh tak untuk orang lain. Ustaz pun sama, hati-hati udah begini. Jadi pokoknya yang paling cantik istriku, yang paling baik istriku, mamanya saudaranya si ada itu. Aktif. Dia aktif. Yang paling baik, yang paling solehah, pokoknya mamanya aktif. Begitu. Tidak ada ruang untuk orang lain untuk mengisi ruang yang pasang di hati. Gitu. Ya Bunda, begitu. Pokoknya paling baik suami Bunda, paling ganteng suami Bunda, ya kan? Makanya dipilih dulu. Coba kalau
bunda suaminya tidak gampang, tidak mungkin kan bunda nikahi, ya kan bunda? Bunda begitu. Terus yang lain calon bunda pun sama. Saya dari sekarang seleksi calon bapaknya anak-anak, seleksi, ya begitu ya saya. Jangan sampai salah pilih. Pernikahan itu tidak ada yang salah walaupun muda. Yang salah itu salah pilih pasangan, salah pilih. Makanya libatkan Allah saat memilih pasangan hidup. Istri, sholat istikharah ya Allah. Apakah ini terbaik untuk saya? Kalau memang baik, katakanlah. Kalau tidak, jauhkanlah. Gantilah dengan yang terbaik menurut pandanganmu ya Allah. Supintannya yang paling ganteng, tajir, baik. Idaman. Begitu. Ya benar. Kita sudah terlanjur misalnya walaupun apa adanya, dan sunatullah atau bunda kita sudah keriput, soalnya kita seriput mas, keriput ya kan misalnya. Masa mau muda wae? Terima apa adanya, bersyukur. Terima kasih untuk kesetiaannya. Terima kasih untuk pendampingannya. Terima kasih untuk pendidikan dan sebagainya. Banyak terima kasih, banyak bersyukur Bu. Yang banyak menuntut lah gitu. Ya. Ayo bunda, saya 10 menit lagi. Mohon maaf harus pamit karena mau ke UIN Ustaz. Ya ada jadwal ke UIN. S3. Ya. Mau bimbingan saya itu paling lambat 10.30 kata Prof. Agus ya. Ayo bunda, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kiranya bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan kita, mengingatkan saya juga begitu bahwa di balik mengajarkan berbagi materi, berbagi untuk diri juga selalu diingatkan bahwa kalau kita menyampaikan ilmu pada hakikatnya adalah kita menambah ilmu begitu. Yang tadinya jarang buka-buka buku, sekarang dengan tuntutan ini ya begitu ya. Ayah bunda, semoga sehat walafiat, berkah rumah tangganya diberikan suami yang soleh, suami yang amanah terhadap pernikahannya, suami yang berkah dan lapang rezekinya, diberikan anak yang soleh dan soleha. Tapi ingat pola didik ya bunda, jangan dengan bentakan, jangan dengan cacian, tapi dengan kasih sayang dan gitu ya. Lemah lembutlah kepada semua warga rumah tangga kita begitu. Ayah, ini doa ayah, jadilah suami yang menjadi panutan istrinya, suami yang setia, suami yang tanggung jawab dunia akhirat dan menjadi imam dunia akhirat gitu ya. Insya Allah tujuan suami kalau ingin menyenangkan hati anak dan istri, pintu rezeki Allah terbuka seluas-luasnya. Tetapi apabila suami pelit, kabojo, karena masa pintu rezeki Allah ada ditutupkan seperti itu dosa. Tak pelit, karena kabojo. Tapi bojo, apabila suami ngasih itu gimana? Sudah atur, ya. Jangan loyal. Jangan boros, jangan loyal bunda. Ya, jangan boros, jangan royal. Kita harus punya rumah tangga harapan. Kita akan tua bunda. Ayah, kalau nanti saat kita tua renta, tidak punya apa-apa, bekal tabungan di masa muda, apa nanti kita? Kan gitu ya. Rajinlah menabung ilmu, rajinlah menabung rezeki, rajinlah menabung sedekah. Insya Allah hidup kita akan sejahtera, akan bahagia dan juga tentram lahir batin gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya pamit Bapak Kepala, Ibu guru semuanya. 10 menit lagi saya ya berangkat dari sini. Insya Allah kalau nanti ada waktu dan kesempatan saya senang berjumpa dengan ayah bunda di sini. Insya Allah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja, Ibu Dokter Andas Haja, IPA Udija MPDI yang telah memaparkan ilmu-ilmunya yang